Kemarin proses pencarian korban sempat dihentikan karena faktor cuaca yang buruk. Lantas bagaimana perkembangan hari ini dari korban longsor di Cisarua? Apakah sudah lebih kondusif untuk kembali melanjutkan pencarian korban? Dan kita akan segera tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Airin Wardani dari Cisarua, Bandung Barat. Selamat siang, Airin. Kemarin sempat ditunda pencarian, namun hari ini sudah dilanjutkan. Bagaimana dengan kendalanya hari ini, terutama saat hujan deras dan banyak tanah yang terlihat becek di belakang Anda? Bisa Anda sampaikan? Ya, selamat siang Benny. Betul sekali, kemarin sempat tertunda atau diberhentikannya proses pencarian beberapa kali sebenarnya. Pencarian kalau kemarin bisa saya jelaskan baru dimulai pada sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat karena cuaca yang sangat tidak mendukung, selain hujan deras dan juga kabut yang tentu saja menghalangi jarak pandang dari para tim pencari atau tim SAR gabungan, dan juga habis itu dilanjutkan lagi dihentikan sekitar pada pukul 10.20, kemudian dilanjutkan lagi sekitar pukul 13, kemudian dihentikan total pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat karena memang cuaca dari hulu itu sudah tidak memungkinkan. Namun Benny, meskipun begitu kemarin sudah sempat ditemukan 2 body pack yang kemudian bisa dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kemudian langsung dibawa ke DVI di Puskesmas Desa Pasir Langu sendiri. Dan hingga hari ini tentu saja belum ada penemuan lagi atau belum ada yang bisa dievakuasi, namun tercatat sudah 53 body pack sejak hari Sabtu atau dari hari pertama proses pencarian hingga hari kelima maksud saya. Dari 53 itu, 37 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Sehingga Benny, saat ini proses pencarian difokuskan untuk mencari 27 orang yang hilang, yang tercatat hilang. Dan jumlah yang selamat itu naik Benny, yang awal mulanya sekitar 105, kemudian ada yang melaporkan lagi, tapi kemudian ternyata tercatat selamat jadi 155 dan sekarang tercatat yang selamat adalah 175 dari sekitar 36 kakak yang terdampak dari bencana longsor ini. Situasinya betul sekali Benny, kesulitannya masih tentu saja masih terkait cuaca dan juga tanah yang becek karena setelah semalaman diguyur hujan deras, hujannya sangat deras sekali Benny, dan tentu saja ada potensi longsor seperti ini. Walaupun kemudian tadi sempat dimulai sekitar pukul 7:30 karena biasanya proses pencarian itu dimulai pada pukul 7 pagi, namun sekarang dimulainya pada pukul 7:30, tentu saja terkait masalah keselamatan dari para tim SAR gabungan. Dan ada juga skenario baru Benny, karena kemarin adalah proses ketika dihentikannya proses pencarian dan juga ada beberapa tim SAR gabungan yang tidak bisa turun ke bawah karena jarak pandang itu tadi Benny. Sehingga saat ini logistik untuk para tim SAR gabungan ini selain tentu saja alat, juga makanan dan juga minuman hangat itu kemudian dinaikkan di jalur-jalur evakuasi. Setiap site di sini ada working site-nya atau ada sektornya Benny, terbagi dalam 5 sektor. Sektor yang tempat saya berdiri ini yang Anda lihat sekarang adalah sektor A1. Kemudian di balik belakang itu adalah sektor A2 dan seterusnya sampai sektor A3, yaitu A3 itu mendekati titik awal longsoran. Nah, di setiap sektor ini tentu saja sudah disiapkan jalur-jalur evakuasi ketika cuaca buruk atau ada potensi longsor yang mengintai dari para tim SAR gabungan. Sehingga kemudian logistiknya itu telah disediakan di masing-masing sektor untuk perbekalan berjaga-jaga ketika tim SAR gabungan ini terjebak cuaca buruk, karena potensi cuaca buruk ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan dan memang berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari. Kalau Anda lihat Benny yang hilang. Fokusnya memang kalau Anda lihat Benny di sektor A1, karena kalau dari titiknya ini adalah hilirnya atau titik yang kemungkinan besar banyak korban tertimpa atau tertimbun dari tanah longsor ini. Karena kalau dilihat dari titik-titik mappingnya, ketika saya melihat mapping dari Basarnas di posko Basarnas sendiri, di area sini adalah perumahan yang paling padat dibandingkan di sektor-sektor atasnya, seperti di sektor A2, B2 dan juga sektor A3. Kalau sektor A2 sekarang masih dicoba untuk dibuka jalurnya karena masih kendalanya adalah tanah yang sangat becek yang tentu saja menjadi kesulitan bagi para tim SAR gabungan. Karena ketinggian tanahnya itu kalau kita salah injak Benny, kita bisa terperosok sehingga
bisa menenggelamkan kita, lumpurnya itu bisa sampai ke sepinggang. Karena kemarin saya sempat melihat bagaimana perjuangan para tim SAR gabungan ini menembus jalanan yang berbecek. Jangan sampai membawa peralatan atau mencoba untuk membuka jalur, tapi justru tim SAR gabungan malah celaka. Seperti itu prinsipnya. Jangan sampai ada yang celaka atau mengalami kesulitan atau terluka fisiknya. Nah, sektor A2 sekarang sudah dicoba untuk dimasuki dengan menggunakan ekskavator yang pelan-pelan akan berjalan ke arah sektor A2. Total ada sekitar 17 ekskavator atau alat berat yang difungsikan. Tebalnya kalau Anda bisa lihat ini sangat tebal sekali, tapi sebenarnya ini sudah agak berkurang, Beni. Kalau kemarin itu bisa mencapai 30 cm, sekarang ini diperkirakan sekitar 10 sampai 20 cm ketebalannya, seperti itu. Maksudnya 30 meter, kalau kemarin sampai 30 meter, sekarang ini sudah ya cukup bisa terlihat ada beberapa jejak-jejak rumahnya. Pencarian memang terus dilakukan. Nah, kalau untuk kita berbicara mengenai pengungsi sendiri, keinginan para korban bencana alam atau bencana tanah longsor ini, ada wacana mereka memang akan direlokasi. Tapi pertimbangan paling besar mereka adalah karena tempat ini, kalau Anda bisa lihat, ada banyak sekali greenhouse yang masih bisa terlihat ya, Benia, karena kebanyakan greenhouse-nya sudah hancur karena kena longsor juga. Warga di sini mata pencarian utamanya adalah berkebun. Ketika mereka direlokasi yang jadi pertanyaan adalah mata pencaharian mereka. Kalau untuk pasokan logistik mereka sebenarnya sudah cukup. Seperti makanan, pakaian mereka sudah cukup, namun mereka sudah kangen kerja sebenarnya. Warga sini mempertanyakan apakah mereka bisa kembali berkebun lagi pasca bencana ini, apakah mereka bisa membangun lagi rumah-rumahnya, karena ini sudah hampir 1 minggu ya, Beni, tentu saja mereka kehilangan mata pencahariannya, apalagi beberapa di antara mereka seharusnya sudah panen bunga, ini masa panen bunga, dan beberapa sayur juga akan segera panen, Beni. Jadi memang mata pencaharian mereka atau pemasukan keuangan secara finansial mereka itu juga tentu saja berhenti total selama proses bencana ini. Itu yang menjadi pertanyaan dari para warga ketika ditanya kebutuhannya apa ataukah bersedia untuk direlokasi. Sekali lagi yang jadi fokus untuk pencarian ini sebanyak 27 orang dan masih ada beberapa lagi yang butuh atau harus diidentifikasi agar bisa segera dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan layak. Beni. Baik, Airin, ada 27 korban yang saat ini masih dalam proses pencarian di beberapa titik lokasi yang tadi Anda sudah sebutkan, dan ada beberapa yang menjadi tantangan seperti cuaca dan juga tanah berlumpur yang bahkan bisa sampai sepinggang begitu. Dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Terima kasih banyak, Airin, untuk laporan Anda dan selalu berhati-hati saat bertugas. Terima kasih.